Yo guys, ada yang aneh sebenarnya ya di dalam kenaikan harga Bitcoin kali ini karena ada beberapa berita yang saya baca, yang saya update teman-teman, dan itu menunjukkan kekhawatiran mengenai kedepannya untuk ekonomi secara global di sini teman-teman kita berbicara. Akan tetapi mengenai Bitcoin-nya sendiri di sini, ketika saya merecord video kali ini teman-teman, Bitcoin ini luar biasa. 31.000 ketika saya merecord di sini, dan secara total market cap untuk semua aset kripto berada di 1,3% kenaikannya di sini dalam 24 jam. Dan altcoins yang meskipun belum signifikan kenaikannya di sini teman-teman, akan tetapi seperti dia menunggu gilirannya teman-teman. Dan kembali lagi mengenai apa yang saya katakan tadi, mengenai adanya sesuatu yang aneh di balik atau di dalam hijaunya harga Bitcoin kali ini, teman-teman, ingin saya membahasnya untuk memberikan referensi yang penting bagi kita di sini, dan kita bisa menentukan seperti apa kita berinvestasi di aset kripto ini, Bitcoin ataupun altcoins lainnya, teman-teman. Untuk lebih detailnya akan kita bahas di video kali ini. Untuk itu teman-teman, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, jika kalian berkenan, meluangkan waktu kalian sebentar saja untuk mensupport channel ini, berikan like di video kali ini teman-teman, ataupun menulis opini teman-teman di kolom komentar, dan mensubscribe ke channel ini, serta bunyikan loncengnya. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita ke poin pertama mengenai ada yang aneh, teman-teman, di balik penghijauan ini. Ada yang aneh menurut saya di sini. Yang pertama di sini adalah Saudi Arabia dan Rusia akan mengextend, memperpanjang additional cut untuk produksi minyak mereka di bulan Agustus ini, teman-teman. Dan ini akan terjadi pemotongan harga 1,5% dari global supply. Secara lengkap di sini ada dari Reuters, bahwa Saudi Arabia dan Rusia ini deepen oil cuts. Dia ini memperdalam pemangkasan produksi minyak dengan tujuan di sini teman-teman untuk meningkatkan harga minyak. Ya memang kita tahu harga minyak ini lagi turun. Arab Saudi dalam hal ini memperpanjang pemangkasan ini sebesar 1 juta barel hingga bulan Agustus. Sementara Rusia akan memangkas ekspor minyaknya ini sebesar 500.000 barrels per hari nanti di bulan Agustus. Dan ini dilakukan oleh OPEC, teman-teman, yang merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak dengan sekutunya ini yang dipimpin oleh Rusia. Dan hal ini tentu akan mengurangi pasokan minyak dan mendukung kenaikan harga minyak. Kekhawatiran saya di sini terutama ya, karena di video saya yang sebelumnya, di 2 video saya yang ini, itu saya menyatakan pernah terjadi stagflasi di Amerika yang diakibatkan oleh OPEC pada saat itu, stagflasi besar yang pernah menimpa Amerika di tahun 70-an itu teman-teman. Akan tetapi ini hanya sekedar kekhawatiran saja dari apa yang saya baca di sini teman-teman. Sekaligus ini memberi kita referensi untuk melihat seperti apa ke depannya ini market ya. Kemudian teman-teman, hal berikutnya yang menjadi cukup aneh adalah how Bidenomics generates more debts and inflation. Kita tahu Federal Reserve ini sampai sekarang pun belum bisa menekan inflasi sampai level 2%. Sementara Bidenomics ini atau administrasi Biden ini teman-teman, belum ada peningkatan dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ini yang secara signifikan. Artinya ini masih jauh di bawah proyeksi dari si Federal Reserve itu sendiri, teman-teman. Salah satu penyebabnya kita sebut saja di tahun COVID ya, teman-teman, 2020 atau 2019, 2020, 2021, itu ada programnya mereka ini yang namanya Rescue Plan untuk menangani pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana stimulus itu dibuat dan Amerika cetak uang banyak. Sehingga inflasi yang ditakutkan ini akan nempel terus sampai waktu yang belum kita pasti ini akan selesai kapan. Dan sekarang ditambah lagi seperti berita yang sebelumnya saya ucapkan dari Reuters ya teman-teman, bahwa dengan pemangkasan produksi minyak oleh Arab Saudi dan Rusia ini, itu akan meningkatkan harga minyak, kemudian ditakutkan akan terjadi perlambatan ekonomi global
serta nanti itu kenaikan suku bunga yang kemungkinan akan dilakukan oleh The Fed lagi, yang pada akhirnya akan menciptakan yang namanya ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global, teman-teman. Karena mereka ini, negara-negara besar ini, menjadi pengaruh besar untuk negara-negara lainnya. Sementara kritik tidak pernah habis untuk administrasi Biden ini atau Bidenomics ini, yang meskipun dia melakukan apa yang mereka sebut sebagai Inflation Reduction Act dan Bipartisan Infrastructure Law, yang niatnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, apa yang terjadi malah meningkatkan inflasi dan membebani keuangannya mereka sendiri di sini, teman-teman. Akan tetapi dengan kenaikan harga baru-baru ini ya terhadap S&P 500 ataupun Bitcoin, teman-teman, menurut Unusual Wealth di sini dikatakan bahwa most investor believe there will be no recession in 2023 per CNBC, guys. Kali ini teman-teman saya ingin membahas seperti ini. Memang banyak investor yang tidak mempercayai bahwa akan terjadi resesi, akan tetapi ini dilakukan berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 400 Chief Investment Officer, kemudian pakar ataupun equity strategist di sini, serta portfolio managers dan CNBC contributors. Mereka ini melakukan polling di sana. Dan meskipun tidak terlalu signifikan di sini, teman-teman, ada 61% yang sudah menyatakan bull market. Kita sudah di bull market sekarang ini. Kemudian 39% itu menyatakan di bear market rally. Memang sekarang ini sentimen dari market ini, sentimen dari para investor ini adalah bull market. Dan hal ini pun senada seperti yang dikatakan oleh Anthony Pompliano di sini ketika dia diwawancara oleh CNBC, teman-teman. Memang reporter dari CNBC, host dari CNBC ini, beberapa waktu ini sibuk sekali mereka ini berbicara tentang Bitcoin, tentang masa depan Bitcoin. Kemudian dia mengundang Maxi Bitcoin Anthony Pompliano di sini, teman-teman, yang dalam hal ini sangat optimis mengenai pasar ini ke depannya, teman-teman. Jadi meskipun tadi saya katakan bahwa ada yang aneh dengan hijau Bitcoin kali ini, tidak ada maksud saya untuk meragukan long investment kita di dalam ekosistem kripto ini di Bitcoin ataupun di altcoins, teman-teman. Akan tetapi saya menyampaikan ini dalam tujuan saya supaya kalau kita misalnya DCA ini, kalau kita mau nyicil nih, nyicil lah bahasanya. Kalau DCA itu mungkin ada strategi-strategi yang macam-macam lah. Tujuannya adalah supaya pembelian kita itu benar-benar rata-rata di bawah. Jadi kalau terjadi turun, sikat, beli, cicil. Sikat itu cicil, teman-teman. Bukan langsung FOMO all in, bam gitu. Enggak seperti itu. Dan kita tinggalkan sisi negatifnya atau sisi kekhawatirannya di sini, teman-teman. Kita menuju ke teknikal di sini mengenai Bitcoin. Ini sangat menarik sekali karena dari Bitcoin Archive di sini, MACD-nya Bitcoin ini yang cat 1 bulan ini sudah di histogram ini green, teman-teman, dan dia di atas 0 di sini. Menarik sekali. Karena ini persis seperti yang terjadi di tahun 2019 dan di tahun 2016. Hanya saja ada perbedaan di sini. Di tahun 2016 itu dia harga langsung naik. Meskipun dia pelan-pelan itu naik, teman-teman. Dan di tahun 2019-2020, teman-teman, memang terjadi golden cross di MACD-nya di sini, teman-teman. Akan tetapi harga ini malah terjadi penurunan dan barulah setelah penurunan itu dia naik. Nah, skenario kita sekarang ini, kita sudah menuju ke hijau dan sudah capek underwater kita ini memang sejak akhir tahun 2021, 2022, dan sekarang ini kita sudah melihat ada cerah-cerah di depan kita di sini, teman-teman. Apakah skenarionya akan seperti 2016 atau malah seperti 2020? Karena seperti saya katakan tadi, bahwa ada beberapa indikator-indikator yang perlu kita pertimbangkan, seperti yang tadi saya bilang lah, mengenai minyak, mengenai Rusia, mengenai BRICS, yang mengancam posisinya dolar. Jadi ada indikator-indikator itu yang akan mewarnai pergerakan harga aset kripto kita ini atau Bitcoin di sini, teman-teman. Dan masih tentang hal yang positif, ini ada dari Plan B, guys. Menurut Plan B, kalau kita membeli Bitcoin ini 6 bulan sebelum halving, lalu kita menjualnya dalam proses kenaikan harga ya, 18 bulan setelah halving terjadi, maka kita menjual di harga yang maksimal.
Dan 6 bulan sebelum halving itu akan terjadi halvingnya nih di April ya 2024 teman-teman, itu kisarannya. Jadi kita kurangi aja dari April ini, hitung mundur ke belakang 6 bulan, berarti kita kemungkinan kena di bulan 10, 12 lah, 10, 11 lah, sorry. Dan apakah strategi ini akan terulang lagi sesuai dengan sejarah yang pernah terjadi teman-teman? Dan menurut Bitcoin News di sini, dari perhitungan Bitcoin CAGR atau Compound Average Growth Rates di sini per halving epoch di sini teman-teman, kenaikan Bitcoin ini sudah berada pada posisi sekarang ini 50% sekarang ini teman-teman. Kalau sebelumnya itu ada 95% dan sebelumnya lagi itu di tahun 2013 sampai 16 ada 202% CAGR di sini teman-teman. Dan kita sedang dalam proses menuju ke halving, lagi dikit di sini teman-teman, lagi dikit. Sementara kalau kita lihat dari chart yang pendek ya, ini 2 hari, teman-teman, untuk yang short terms di sini dari trader Alan di sini teman-teman, cup and handle ini sudah terbentuk di sini dan ini hampir kita bisa bilang ya, hampir kita bisa bilang ini potensi untuk terjadi kenaikan teman-teman, karena ini handle-nya di sini dan ini jarang meleset sih sebenarnya. Tapi meskipun saya bilang seperti itu, tidak juga menutup kemungkinan teman-teman terjadi sebaliknya. Karena di tengah jalan bisa saja terjadi sentimen yang berubah dari yang positif itu cepat sekali berubah ke negatif. Dalam hal itu dibutuhkan daya tahan emosi yang stabil di situ, mental yang kuat, dan kesabaran teman-teman. Dan secara hitungan maju saja ya, kita ini sudah tinggal 267 hari, 11 jam, 16 menit, 22 detik menuju ke halving teman-teman. Karena meskipun data ekonomi yang saya katakan di awal tadi itu cukup memprihatinkan atau menimbulkan kekhawatiran teman-teman, akan tetapi inilah momen yang akan membuktikan kepada aset Bitcoin teman-teman yang baru akan merasakan yang namanya resesi ini, krisis atau tekanan dari market ini teman-teman, karena Bitcoin semenjak 2009 sampai sekarang itu belum pernah merasakan tekanan yang disebut resesi ataupun stagflasi besar-besaran seperti itu teman-teman, inflasi lah kita bilang seperti itu. Ini akan menjadi pembuktiannya supaya kita tidak bernasib sama seperti yang dilakukan oleh Peter Schiff yang terus saja mendis Bitcoin teman-teman melalui podcastnya, melalui tweetsnya. Karena secara perbandingan saja di tahun 2011 ketika harga Bitcoin diasumsikan $1 pada saat itu teman-teman, harga emas 1.900, dan sekarang ini di 2023 harga Bitcoin $30.000 dan emas masih stabil. Ya naik turun di level inilah 1.900-an seperti itu teman-teman. Kesimpulan saya di sini adalah separah apapun beritanya, kita wajib maintain the discipline guys. Jaga emosi kita, jaga mental kita. Dan untuk Bitcoinnya sendiri, saya tetap berharap dia bisa tembus ini level krusialnya 32.000, kemudian tembus sampai 36.000 teman-teman. Barulah di situ kita akan menunggu penghijauan untuk altcoins ketika si Bitcoinnya nanti itu istirahat teman-teman. So guys, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.